Banyak orang pergi berlibur ke Asia Tenggara hanya untuk mengunjungi tempat-tempat populer dan mencicipi makanan yang sedang viral. Namun sedikit yang menyadari bahwa di balik kawasan yang dikenal dengan kuil-kuil kuno, budaya yang damai dan kehidupan yang tampak tenang ini, tersimpan 4 kenyataan aneh yang jarang dipromosikan secara resmi dan seringkali enggan dibahas oleh penduduk setempat. Ini bukan kisah mistis atau cerita yang dibuat-buat. Semua berasal dari fakta yang berakar pada kehidupan masyarakat lokal, catatan sejarah daerah, kesaksian para penjaga malam, hingga cerita yang diwariskan oleh para pekerja dan warga yang hidup di sana selama puluhan tahun. Mulai dari larangan unik di sebuah pulau terpencil Indonesia, jejak perang yang masih tersembunyi di bawah tanah Laos, lantai misterius yang seolah tidak pernah ada di Kuala Lumpur, hingga praktik tradisional yang pernah berkembang diam-diam di pedesaan Indonesia. Setiap kisah ini akan mengubah cara Anda memandang Asia Tenggara. Hari ini kita akan mengupas semuanya satu persatu. Kisah pertama, pulau terpencil di Indonesia yang melarang orang bersiul. Di lepas pantai barat Pulau Sumatera, terdapat sebuah pulau kecil dengan jumlah penduduk tetap kurang dari 3.000 jiwa. Di tempat itu, beredar sebuah aturan turun-temurun yang telah bertahan selama lebih dari 3 abad. Warga setempat melarang siapapun untuk bersiul, baik siang maupun malam hari. Wisatawan yang tidak mengetahui aturan ini dan tanpa sengaja bersiul, biasanya akan segera ditegur oleh penduduk setempat. Dalam kasus tertentu, pengunjung bahkan bisa diminta meninggalkan wilayah pulau. Menurut cerita rakyat yang beredar, suara siulan dipercaya dapat membangunkan makhluk kuno penghuni hutan dan mengganggu arwah leluhur yang menjaga pulau tersebut. Namun, ketika berbicara dengan para tetua dan mantan kepala desa setempat, muncul penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Berabad-abad lalu, wilayah ini dikenal sebagai tempat pengumpulan tanaman obat langka. Pada masa itu, para perompak laut sering menggunakan siulan sebagai kode komunikasi saat hendak mendarat dan melakukan penjarahan. Untuk mengurangi risiko kedatangan kelompok perompak, para pendahulu pulau tersebut menetapkan larangan bersiul. Seiring waktu, aturan keamanan itu bercampur dengan kepercayaan masyarakat dan akhirnya berubah menjadi tradisi yang dianggap sakral. Hingga hari ini, anak-anak di pulau tersebut masih diajarkan sejak kecil untuk tidak bersiul sembarangan. Dan sebagian besar wisatawan bahkan tidak pernah mendengar aturan unik ini sebelum mereka tiba di sana. Ketika mendengar nama Laos, kebanyakan orang membayangkan kuil-kuil Buddha yang tenang, sungai Mekong yang damai, dan hamparan alam yang indah. Namun ada fakta yang jarang diketahui. Laos merupakan salah satu negara dengan tingkat pemboman tertinggi dalam sejarah modern. Selama konflik rahasia yang berlangsung sekitar 9 tahun pada abad ke-20, ratusan juta bom dijatuhkan di wilayah negara ini. Puluhan tahun telah berlalu, jejak perang kini tertutup oleh pepohonan, sawah, dan ladang yang tampak tenang. Tetapi di bawah permukaan tanah masih terdapat banyak amunisi yang belum meledak dan belum berhasil dibersihkan sepenuhnya. Setiap tahun masih terjadi insiden ketika petani, penggembala, atau warga desa tanpa sengaja menemukan sisa-sisa bahan peledak tersebut. Di beberapa daerah terpencil, sebagian penduduk bahkan terbiasa berhati-hati ketika membuka lahan baru karena risiko yang masih ada. Sementara wisatawan umumnya hanya melihat pemandangan hijau yang damai, banyak masyarakat pedesaan masih hidup berdampingan dengan warisan perang yang belum sepenuhnya hilang. Di balik ketenangan yang terlihat, tersimpan sejarah panjang yang masih meninggalkan dampak hingga hari ini. Di sejumlah apartemen lama yang dibangun pada era 1970-an dan 1980-an di Kuala Lumpur, terdapat kebiasaan yang cukup menarik. Nomor lantai 14 sengaja dihilangkan. Setelah lantai 13, penomoran langsung melompat ke lantai 15. Praktik ini dilakukan untuk menghindari angka yang dianggap kurang beruntung oleh sebagian masyarakat. Namun selama bertahun-tahun, muncul cerita yang beredar di kalangan penjaga malam dan kurir yang bekerja hingga larut malam. Mereka mengaku pernah melihat angka 14 muncul sesaat pada layar lift, meskipun secara resmi lantai tersebut tidak tercantum dalam bangunan. Ketika pintu lift terbuka, yang terlihat hanyalah koridor kosong dan gelap. Cerita seperti ini kemudian berkembang menjadi legenda perkotaan yang terkenal di beberapa lingkungan lama Kuala Lumpur. Meski demikian, ada penjelasan yang lebih rasional. Beberapa bangunan lama memang memiliki area servis atau ruang teknis yang tidak digunakan lagi. Ditambah dengan sistem lift yang sudah tua dan sering mengalami gangguan, berbagai kejadian aneh mudah berkembang menjadi kisah misteri yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di beberapa wilayah Indonesia, pernah berkembang sebuah kepercayaan tradisional yang dikenal luas dalam cerita rakyat. Kepercayaan ini berkaitan dengan sosok yang disebut tuyul. Pada masa lalu, sebagian pedagang kecil dan pelaku usaha tradisional mempercayai bahwa keberadaan sosok tersebut dapat membantu mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Kini, praktik semacam itu tidak lagi diterima secara luas dan semakin jarang ditemukan. Namun di sejumlah daerah terpencil, jejak cerita dan kepercayaan tersebut masih dapat dijumpai dalam percakapan masyarakat setempat.
Para peneliti budaya menjelaskan bahwa kemunculan kepercayaan seperti ini seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada masa lalu. Ketika kehidupan terasa sulit dan peluang terbatas, muncul berbagai bentuk keyakinan yang memberikan harapan akan perubahan nasib. Di kota-kota besar, cerita itu hampir menghilang. Namun di beberapa desa yang jauh dari pusat modernisasi, jejaknya masih bertahan hingga sekarang. 4 kisah ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai cerita unik yang tersembunyi di Asia Tenggara. Di balik destinasi wisata yang ramai dan pemandangan yang indah, masih banyak sisi kehidupan lokal yang jarang diketahui oleh orang luar. Dari keempat kisah tadi, mana yang paling mengejutkan bagi Anda? Tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda pernah menemukan hal aneh atau tidak biasa saat berkunjung ke Asia Tenggara, bagikan pengalaman Anda di bawah.